itu Abu Ubaidah nggak ditangkap sama IDF? Ya Kenapa Pak? pasti Itu kan ketangkap kan sabar. Sabar pelan-pelan. Abu Ubaidah juga kalau nggak salah Pak Paul, mengenai Abu Ubaidah. Tapi udah kemarin ya. Dia menghilang Pak. Udah kemarin saya lihat ada ini ya. Menghilang ya tiba-tiba ya. Ya, ada kemungkinan kalau menurut analis militer dia tidak bisa menghubungi Yahya Sinwar. Jadi dia sendiri seperti kehilangan komando apa yang mau diumumkan Pak Paul. Nah, ketika Abu Ubaidah selama 3 minggu menghilang, mulailah orang-orang Hamas itu menyerah kepada tentara Israel. Itu yang kita lihat videonya yang cuma pakai kolor doang itu Pak. Gitu. Nah, habis itu baru kemudian Abu Ubaidah mulai lagi dengan propaganda-propaganda kemenangan Hamas seperti biasanya. Kelihatannya untuk memperkuat semangat pasukan militan Hamas ini supaya jangan menyerah dan jangan takut kepada IDF gitu kira-kira Pak Paul. Pastor, kalau Neo Templar dulu lah kayaknya, Pastor. Duluan. Udah tadi. Oh, udah ya. Ya, jauh sama Pak sama aku Mak. Sama masih mau tanya Pak Paul kok. Boleh? Itu Abu Ubaidah nggak ditangkap sama IDF? Kenapa ya, Pak? pasti Itu kan kan sabar. Sabar pelan-pelan. Abu Ubaidah juga kalau nggak salah Pak Paul, mengenai Abu Ubaidah. Tapi udah kemarin ya. Dia menghilang Pak. Udah kemarin saya lihat ada ini ya. Menghilang ya tiba-tiba ya. Ya, ada kemungkinan kalau menurut analis militer dia tidak bisa menghubungi Yahya Sinwar. Jadi dia sendiri seperti kehilangan komando apa yang mau diumumkan Pak Paul. Nah, ketika Abu Ubaidah selama 3 minggu menghilang, mulailah orang-orang Hamas itu menyerah kepada tentara Israel. Itu yang kita lihat videonya yang cuma pakai kolor doang itu Pak. Gitu. Nah, habis itu baru kemudian Abu Ubaidah mulai lagi dengan propaganda-propaganda kemenangan Hamas seperti biasanya. Kelihatannya untuk memperkuat semangat pasukan militan Hamas ini supaya jangan menyerah dan jangan takut kepada IDF gitu kira-kira Pak Paul. Lanjut. Tasya Manalu. Oke, salam Pastor, salam semuanya. Gini Pak Pastor, tadi kan nggak tadi sih, kayaknya kemarin deh, saya kan ketemu sama pendeta, ya itulah kayaknya bener sih yang Bapak bilang GJSA itu kayaknya kadrun kayaknya. Mereka kan bilang kalau ya Kristen itu kan diludahi sama orang Yahudi gitu kan. Saya jelasin yang seperti Pak Pastor jelasin kalau kenapa kok kita sampai diludahi dengan membawa salib itu. Sebenarnya mereka welcome sama orang Kristen atau Katolik, tapi masalahnya dengan tanda salib itu mengingatkan mereka dengan pembantaian dari tahun 70 Masehi kan Pak, sampai 1700 tahun saya bilang gitu, dari tahun 70 sampai 1700 tahun hingga sekarang. Yang membantai orang Yahudi itu sebelum Muslim kan Kristen, saya bilang gitu. Terus apalagi ya, oh ya kemarin dia bilang kalau misalkan seperti itu, kenapa kok kenapa kok kita sebagai orang Kristen kok masih mau gitu diludahi? Kan tertulis di Alkitab, siapa yang memberkati dia akan diberkati dan siapa yang mengutuk dia dikutuk. Saya bilang gitu. Jadi mau kita diludahi, mau kita diapain, sebetulnya itu salah dari nenek moyang kita dulu yang Kristen gitu. Saya bilang gitu. Nggak ada pengaruhnya gitu. Jadi
kayaknya sih mereka nggak terima sih gitu. Mereka kayaknya lebih bela orang Kristen yang ada di Palestina gitu. Padahal orang Palestina sendiri pun, orang Kristen yang di Palestina sendiri kayaknya apa ya, lebih pro ke Israel kalau setahu saya, karena teman saya yang di Israel juga ngomong seperti itu. Sebenarnya banyak yang mau pergi dari situ, tapi aksesnya susah. Nah, itu katanya. Oh ya, apa Pak? Satu lagi, kemarin itu benar yang Bapak bilang. Jadi sebelum mereka berangkat pergi perang, mereka itu minta doa restu dulu dari, saya lupa sih namanya, Chief Rabi. Jadi di atas Chief Rabi itu ada Grand Chief Rabi. Jadi dari masing-masing jenis Yahudi, entah itu Ashkenazi, Mizrahi, atau apa ya, Sephardi, itu ada kayak Chief Rabinya gitu. Dan itu mereka meminta doa restu dulu dari situ. Nah, dari situ kita seharusnya sih apa ya, punya pedoman gitu. Jadi sebelum melakukan apa-apa sebaiknya kita berdoa. Nah, itu ya kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa ya, kayaknya sih ini kayaknya sih bakal panjang sih Pak, kata teman saya. Karena semenjak kasus yang mati 3 orang yang ditembak itu, Israel makin gencar untuk mencari gitu. Tapi entahlah ya, nanti ketahuan apa ke depannya gimana. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya, Shalom. Jadi Pak Paul, memang itu tadi ya, salah ya. Orang kita di sekolah teologi itu nggak diajarin soalnya. Sejarah kelam Kristen itu yang menganiaya orang Yahudi nggak pernah diajarin. Mau itu di Satya Wacana sekalipun, ya, bahkan cuman sekilas saja. Tapi ya, ketika saya buku itu ya, buku yang sering saya sebut itu ya, von Judenhuger itu, nggak ada yang tahu tuh. Saya bilang orang ini, orang Kristen nggak ada yang tahu tuh. Si siapa? Moriwali aja saya kasih tunjukkan buku itu aja, dia nggak percaya ada buku itu. Ya kan? Nah, itu ya, karena orang Kristen itu dibangun di atas doktrin-doktrin, bukan dari yang tertulis. Setiap kali ada orang kembali ke tertulis kan dikucilkan kan, ya langsung sesatkan. Kayak saya misalnya ini kan, pendeta-pendeta Indonesia kan sama saya kan benci banget kan, ya kan, saya bongkar semua bisnis gereja mereka kan, itu semua, itu makanya ada suara kenabian, ya kan, karena gereja mulai menyimpang, ya menyimpang dari kebenaran. Nah itu yang terjadi, ya, lihat ya. Orang GSCA itu ya nggak ngerti ngomong, ya nggak ngerti tentang Israel sama sekali, ya berani ngomong, ya kan. Sementara banyak si pendeta-pendeta nggak ngerti tentang Israel, tapi dia berani komentar, ya nggak ngerti tentang sejarah orang Yahudi lalu berani nginjilin orang Yahudi dengan belagunya, ya kan. Itu yang terjadi dengan Justin Martyr kan. Justin Martyr itu kan dianggap suci, santo. Ya, tetapi Justin Martyr sendiri tidak mengerti tentang Yahudi, tentang orang Yahudi. Sehingga banyak ngaco. Ya, apalagi Martin Luther. Nah, lalu penerus-penerusnya pada ngaco semua. Udah cerita tentang Yahudi, tentang Israel pada ngaco semua. Ya, ada maksa memperkosa ayat. Yang sudah jelas-jelas ayatnya sudah dijelaskan. Nah, makanya kan, tapi kan masalahnya pendeta-pendeta ini nggak berani debat, ya kan? Kalau sama saya nggak berani debat, mereka beraninya kan ngerasani di belakang kan. Tapi ketemu saya ngomong kan nggak berani kan. Alasannya takutnya dimarahi Paul. Saya sama Muriwali baik-baik saja, kita diskusi ya kan. Ya justru gini Pak Paul, kalau saya lihat di Indonesia ya, kita langsung terus terang aja.
yang selevel dengan Pak Paul berdebat cuma Pak Muriwali, yang lain tuh udah jauh di bawah Pak Paul itu. Kalau sama Pak Muriwali masih imbang-imbangan lah Pak. Gitu. Kalau yang lain nggak ada Pak, pengecut itu semua Pak. Cuman Pak Muriwali aja yang standing lah istilahnya kalau dalam dunia Kang U gitu Pak Paul. Jadi kalau yang lain terutama cuman ada sedikit koreksi saya terhadap reform ini ya. Mereka itu kelihatannya mau melepaskan kekristenan ini dari akar budaya Yahudi Pak Paul. Kalau saya lihat lama-lama saya menyadarinya seperti itu. Gimana itu Pak Paul? Bagaimana yang namanya perjanjian lama itu kitab orang Yahudi terus kita mau lepaskan dengan lepaskan dari akar historisnya Yahudi dan budaya Yahudi dengan pemahaman doktrin yang kita bangun sendiri. Menurut saya nggak masuk akal Pak Paul. Saya orangnya sangat logis Pak gitu, nggak masuk di akal Pak Paul. Itu masalahnya. Itu dia di situ Pak Paul. Saya juga orang Protestan. Ingin melepaskan diri dari bayang-bayang Yahudi nggak bisa, karena kita ini kan cabang yang dicangkokkan. Sampai kapanpun nggak akan bisa lepas dari Yahudi. Tanpa kita mengerti tentang Yahudi dan Israel, maka kita tidak akan pernah mengerti rahasia akhir zaman. Makanya itu pendeta-pendeta gereja karismatik yang tidak mau yang tutup mata tentang Israel, nggak mau belajar, ya mereka nggak akan ngerti rahasia akhir zaman. Tidak akan mengerti. Ya itu Pak Paul. Jadi kalau ya gereja-gereja yang seperti yang Pak Paul bilang itu ikut-ikut ngutuk-ngutukin Israel itu kan kebanyakan gereja-gereja karismatik dan ini ya. Nggak semua karismatik sih. Ya, beberapa karismatik kan macam-macam soalnya terlalu luas. Macam-macam ya. Tapi ada yang orang nggak belajar Israel, dia belajar Israel, dia belajarnya mesianik, ya salah. Karena mesianik itu sudah banyak yang bukan orang Yahudi. Nah, terus dia berpikir karena ini orang ini mesianik, sok-sokan Yahudi, tapi dia bukan Yahudi. Nah, lalu dia berpikir dengan mirip-mirip Israel, jadi dimirip-mirip kayak Israel. Tapi bukan, kamu harus benar-benar mengerti Yudaisme, bukan mesianik. Yudaisme. Karena orang mesianik nggak ngerti Yudaisme loh. Banyak orang mesianik nggak ngerti Yudaisme loh. Dia harus benar-benar mengerti tradisi dan kultur Israel, baru dia nanti bisa ngerti. Betul Pak Paul. Nah itu dia yang saya lihat tuh ya sebagian, nggak semua karismatik sih. Ada yang paham sejarah Israel, dia tidak ikut-ikut mengutukin. Tetapi kalau Pentakosta ya itu GSJA itu Pentakosta ya, ininya ya naturnya ya Pak ya. Karismatik ya. Ikut-ikut ngutuk-ngutukin Israel. Jadi saya pikir bagaimanapun cara mereka melepaskan akar budaya Yahudi dari kekristenan, mau terlepas dari denom manapun jadi aneh Pak Paul. Reform juga sama. Kita lama-lama saya kan belajar sejarah, saya tahu Martin Luther siapa, walaupun dulu itu tokoh pujaan saya gitu ya. Bahwa dia menulis buku yang menjadi dasar yang digunakan oleh Adolf Hitler untuk melakukan ini ya, eksekusi terhadap Yahudi. Tapi itu faktanya seperti itu nggak bisa dipungkiri Pak Paul. Memang seperti itu gitu. Nah jadi akhirnya ya kita jadinya agak heran ya kadang-kadang. Makanya saya bilang Kristenan itu lemah Pak, tanpa Yahudi yang mempertahankan situs-situs budaya dan ajaran, udah habis Pak Paul. Akan mampu karena orang Kristen itu pecah dan saling berantem sesama sendiri Pak Paul. Itu kira-kira Pak. Terus kemudian yang dilakukan itu kemarin, yang sekarang lagi di blow up ini kan berita penembakan yang ini ya, yang 2 wanita itu. Nah ini ya tujuannya ya jelas pasti adu domba orang Kristen dengan Yahudi, seolah-olah itu yang membuat serangan itu adalah Yahudi, seperti kata Pak Paul tadi ya, bukan snipernya Yahudi gitu. Karena dan saya lihat juga dari beberapa situs beritanya Israel dan Eropa itu sudah dibantah gitu. Jadi senjata organiknya juga orang Yahudi, orang tentara IDF itu kan juga berbeda gitu Pak Paul ya. Nah tetapi mereka ya ini kan suka sekali bikin ini manipulasi dan adu domba itu dari zaman ke zaman strategi mereka seperti itu untuk menarik simpati supaya orang-orang
orang-orang Kristen ini ikut-ikut ngutuk-ngutukin Israel dan segala macamnya lah, kehilangan simpati. Ya nggak mungkin lah kalau dengan zaman media sosial ini, asal kita rajin cari berita, saya kira nggak akan gampang diprovokasi untuk dihasut atau diadu domba seperti itu. Apalagi untuk digalang untuk memusuhi Israel atau memusuhi Yahudi, Pak Paul, gitu. Karena kan sekarang kan kita bisa melihat berita-berita di media-media luar yang lain yang juga jauh lebih valid gitu daripada media-media yang lokal ini, Pak Paul. Nah, jadi ya kita lihat ke depannya bagaimana ini. Kelihatannya ini akan panjang, Pak, karena ada masalah rekonstruksi juga. Nah, ini siapa yang akan berkuasa? Nah, sepertinya Mahmud Abbas itu pengen berkuasa di situ lagi gitu kan. Tapi Israel tidak mau itu, Pak Paul. Makanya ini PLO ini pun parah juga ini, Pak Paul. Kerja nggak mau, begitu Israel sudah mau menang perang, mau pengen berkuasa di sana, Pak Paul, gitu kan. Nanti dia berkuasa bukannya tambah bagus, korupsi lagi gitu, Pak Paul. Kira-kira seperti itu. Lanjut, Pak Paul. Shalom, Pak Ya. Paul. Lanjut, solusi. Begini, Pak Paul. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.